Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Ahlu Sunnah adalah Muslim yang paling perhatian terhadap sholat. Dan itu sudah menjadi doktrin yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Nabi SAW banyak memberikan penekanan agar kita perhatian terhadap sholat. Demikian pula para sahabat Nabi SAW memberikan penekanan terhadap masalah sholat. Sementara kelompok yang lain, mereka punya perhatian terhadap yang lain. Sebagai contoh misalnya, bagi orang Syiah, syarat untuk bisa disebut Syiah adalah ketika dia mau melukai dirinya di hari Asyura. Sehingga pas tanggal 10 Muharram, kok dia mau bacok-bacok dirinya, maka dia loyal terhadap Syiah. Bagi orang Mu'tazilah, disebut Mu'tazilah jika dia mau memberontak pemerintah. Karena di antara prinsip Mu'tazilah adalah amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang dimaksud adalah memberontak kepada pemerintah. Di antara prinsip orang Khawarij adalah mau mengkafirkan Muslim yang lain, dan demikian seterusnya. Sehingga masing-masing kelompok itu pasti punya bagian yang paling prinsip yang mereka jadikan sebagai syarat mutlak. Kamu adalah bagian dari kami jika kamu melakukan seperti ini. Sementara hal yang sering diajarkan Nabi SAW, prinsip yang diajarkan Nabi SAW kadang malah tidak diperhatikan. Misalnya masalah tauhid, masalah sholat. Bagi mereka nggak sholat nggak apa-apa, yang penting bacok-bacok dirinya, seperti yang dilakukan oleh orang Syiah. Karena itulah kita bersyukur kepada Allah, dalam beragama kita punya perhatian terhadap apa yang dulu diperhatikan oleh Nabi SAW. Kita berikan penekanan terhadap apa yang dulu diberi penekanan oleh Rasulullah SAW. Seperti penekanan dalam masalah pelajaran tauhid, penekanan terhadap masalah sholat dan yang lainnya. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu di antara bagian dari prinsip Ahlussunnah, yaitu berusaha untuk memperbaiki salat. Kita sebut ini sebagai prinsip karena Nabi SAW pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah as-salah." Amal pertama yang dilakukan oleh hamba yang besok akan dihisab di hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi. Kalau salatnya baik, maka amal yang lain dianggap baik. Amal yang lain dianggap baik, sebagian ulama menjelaskan seperti keterangan Al-Munawi, maksudnya adalah Allah tidak akan mempersulit untuk hisab amal yang lain apabila dia berhasil mendapatkan hisab yang baik dalam masalah salat. Sebab begini, kita punya standar perhitungan yang berbeda antara ketika di dunia dan ketika di akhirat. Kalau di dunia, yang menentukan baik dan buruknya amal seorang hamba adalah ujungnya. Jika ujungnya baik, maka semua bagian awal dianggap baik. Sehingga orang kalau mendapatkan husnul khatimah, maka seluruh pengalaman hidupnya dianggap orang baik. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan dari ujungnya. Hadis riwayat Bukhari. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu ditentukan dari ujungnya. Nabi SAW menyebut bahwasanya akhir dari amal seorang hamba yang menentukan adalah ujungnya. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Ya Allah, jadikanlah amal terbaikku ada di penghujungnya. Sebab bagian penghujung inilah yang menentukan. Sebaliknya ketika di hari kiamat, penentu dari hisab itu adalah bagian depan. Kalau bagian awal baik, maka yang lain dianggap baik. Sehingga ketika seseorang pada saat dihisab, bagian awalnya dia sudah mendapatkan poin yang bagus, maka nanti bagian akhir dibuat lebih mudah. Mungkin sama seperti prinsip orang main sepak bola ya. Gol pertama itu apa? Tanda keberuntungan ya. Sehingga kalau di bagian awal dia sudah mendapatkan prestasi yang bagus, biasanya seterusnya dia dianggap baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti yang pernah diceritakan oleh Nafi' Maula Ibni Umar, mantan budaknya Ibnu Umar. Siapa namanya? Nafi', mantan budaknya Ibnu Umar, pernah bercerita, Anna Umar bin Khattabi kataba ila ummalihi. Sesungguhnya Umar bin Khattab pernah menulis beberapa surat dikirim kepada para gubernurnya. Apa isi suratnya? Inna ahamma umurikum indi as-salah. Sesungguhnya perkara terpenting bagiku dari kalian adalah salat. Man hafidhaha wa hafadha 'alaiha hafidha dina. Siapa yang berusaha untuk menjaga salat dan berusaha untuk menjaga waktunya, maka dia akan bisa terjaga agamanya. Wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adya. Tapi kalau dia sudah meremehkan salat,
maka biasanya urusan yang lain dia akan lebih meremehkan. Salat saja diremehkan, apalagi yang lain. Ini nasihat yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan itu ditulis oleh beliau dalam surat dikirim kepada para gubernur yang ada di jauh dari Madinah. Siapa yang berusaha untuk menjaga salat, maka dia akan terjaga agamanya. Dan siapa yang menyanyiakan salat, fahuwa lima siwaha adya, maka untuk urusan yang lain dia akan lebih menyanyiakan. Mungkin barangkali bisa lebih maksimal, mungkin merapat ya jamaah, memberi kesempatan bagi yang ada di luar untuk masuk ke dalam masjid. Alhamdulillah. Yang ada di pintu mungkin bergeser agak masuk. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Sebelah depan kosong. Yang usia 60 ke atas boleh nyender. Yang belum 60 jangan nyender ya. Jadi nyender itu identitas. Nyender berarti pripun? Wis tuwa. Baik. Kata Amirul Mukminin, siapa yang menyanyiakan salat, maka dalam urusan yang lain dia akan lebih menyanyiakan. Ini contoh bagaimana seorang ulama sahabat memberikan prinsip kepada kita bahwa salat adalah sesuatu yang sangat wajib untuk diperhatikan. Baik. Selanjutnya, kita memahami bahwasanya salat itu tidak hanya urusan fisik, dan semua ibadah tidak hanya urusan fisik. Ada bagian batin yang harus nyambung dengan kegiatan fisik yang dilakukan oleh seorang hamba. Karena itu berkaitan dengan salat, Allah tidak hanya menghisap dan menghitung bagian lahir, tapi juga bagian batin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajah kalian, Allah tidak melihat fisik kalian, tapi yang Allah perhatikan adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga sebagaimana Allah akan menghisap lahir kita, Allah juga akan menghisap batin kita. Karena itu ketika kita berusaha untuk memperbaiki lahiriah sebuah ibadah, di saat yang sama kita juga harus berusaha untuk memperbaiki bagian batin dari ibadah. Batin ibadah itu bentuknya bagaimana, Pak? Batin ibadah bentuknya adalah bagaimana dia mengajak hatinya untuk bisa khusyuk ketika melaksanakan ibadah. Sehingga sebagaimana fisiknya tenang, batinnya juga tenang. Baik, seperti apa sih gambaran khusyuk ketika melaksanakan sholat atau ketika ibadah itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya awali dengan membacakan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan pengalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang salat. Aisyah menceritakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha a'lam." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat dan beliau memakai qamis. Qamis itu baju yang ada lengannya. Seperti baju kita, ini qamis. Karena baju di masa silam itu ada yang modelnya seperti pakaian orang ihram. Ada yang cuma 2 lembar, yang satu dipakai sarungan, yang satu dipakai untuk nutup pundak. Sehingga kalau Bapak Ibu membaca hadis Nabi SAW berdoa mengangkat tangannya sampai kelihatan putihnya ketiak beliau. Jangan Anda bayangkan ketiaknya sobek ya. Kok bisa Pak itu kelihatan putihnya ketiak beliau itu gimana? Beliau memakai baju seperti orang pakai kain ihram. Sehingga kalau diangkat tangannya gimana? Kelihatan. Sementara beliau di atas mimbar, kelihatan ketiak Rasulullah SAW dari depan. Dan baju yang kedua yang seperti ini, ada lengannya membentuk lekuk badan sehingga dipakai gerak kemana-mana, tidak gampang lepas. Dan inilah yang lebih disukai oleh Rasulullah SAW. Kalau masalah putih dan selain putih itu warna. Tapi kalau bentuk yang lebih disukai Rasulullah SAW qamis. Karena baju seperti ini nyaman untuk dipakai berkegiatan. Baik. Suatu ketika kata Aisyah, Rasulullah SAW memakai khamisah, memakai baju yang punya a'lam, yang ada a'lam. A'lam itu lurik seperti ini, garis-garis. Batik atau lurik? Lurik. A'lam yang ada luriknya. Fanadhara ila a'lamiha nadratan, dan di tengah beliau salat, beliau sempat ngelirik batiknya, ngelirik luriknya. Falamma sallama, ketika beliau salam, kemudian beliau mengatakan, idhabu bihadhil khamisah ila Abi Jaham bin Hudzaifah. Tolong kembalikan baju ini kepada Abu Jaham bin Hudzaifah. Jadi baju ini hadiah dari Abu Jaham bin Hudzaifah untuk dipakai Rasulullah SAW. Karena ada luriknya saat beliau sholat, beliau sempat ngelirik luriknya. Kemudian beliau minta, adalah kembalikan saja kepada Abu Jaham.
Wa'tuni bi ambijaniyah, tolong gantikan dengan kain ambijaniyah saja yang polos, nggak ada luriknya. Kenapa beliau minta ganti? Fa innaha alhatni anifan fi salati. Karena tadi lurik-luriknya sempat ganggu salatku. Insyaallah. Luriknya baju Rasulullah SAW yang beliau pakai sempat ganggu Rasulullah SAW, seorang nabi yang sedang salat. Komentar Anda gimana, Pak? Berarti sholatnya Nabi itu gampang terganggu, Pak, ya? Kita aja yang sajadahnya warna-warni tidak merasa terganggu kok, Pak. Bajunya penuh dengan batik juga tidak merasa terganggu. Bahkan kadang ketika sholat lihat ke arah sajadah sambil mikir, iki manu apa kupu-kupu ya? Kita kok ya ulo. Imajinasi manusia kan terbang kemana-mana. Pak Ustadz, coba lihat. Ustadz lihat nggak? Itu ada gambar monyet. Mana sih, Pak, gambar monyet? Itulah Ustadz. Di sajadah itulah ada gambar monyet. Kenapa sampai dia bisa menyimpulkan kayak gitu? Lihat objek, berimajinasi. Bentuknya kan kayak gambar monyet, Pak Ustaz? Kayak gambar monyet. Itu imajinasi kamu. Kalau orang memandang sesuatu nggak ngeh, kira-kira gimana? Akan terlupakan. Sehingga orang ketika melihat satu titik tertentu yang mungkin gambarnya kurang begitu sempurna, sebenarnya tidak ada maksud gambar itu. Tapi tiba-tiba imajinasinya nyambung. Ini kalau dikasih garis dikit gini, sudah jadi bentuk muka. Ya meskipun nggak ada garisnya. Demikianlah yang terjadi pada diri kita saat kita sholat. Kita sholat sambil tebak gambar. Dan saya tidak merasa terganggu kok, Pak Ustadz. Sehingga saya enjoy saja, sholat sambil meriah, masjidnya penuh dengan warna-warni dan penuh dengan ukiran, termasuk sajadahnya penuh dengan gambar, santai saja. Masa Nabi SAW terganggu? Justru itulah yang menandakan bagaimana perbandingan kualitas sholat kamu dengan kualitas sholatnya Rasulullah SAW. Seperti langit dan sumur, saking jerone, Pak. Sehingga orang khusyuk tergambar seperti ini. Ada sesuatu yang mengganggu sampai beliau sallallahu alaihi wasallam minta kepada Aisyah, ini kembalikan saja kepada Abu Jaham, gantikan dengan kain yang polos ambijaniyah. Saya tadi terganggu dengan lurik yang ada di situ. Masya Allah, Pak, pakai lurik terganggu. Itu yang dipakai loh, Pak, bukan yang di depan ya. Kalau di depan sih lebih kelihatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sholat merem atau melek? Ya, sunnahnya kalau sholat melek, tidak merem. Sehingga beliau melihat apa yang ada di depannya. Makanya ketika ada anak kambing melintas, Nabi SAW maju agar si anak kambing ini tidak lewat di depan beliau ketika sholat. Artinya beliau SAW ketika sholat sambil melihat, matanya terbuka, bukan sambil merem. Sehingga kalau ada situasi yang banyak gambar di depannya, tentu saja yang namanya manusia akan melihatnya. Baik, tapi Nabi SAW terganggu seperti ini. Kenapa kok beliau terganggu? Saya kasih ilustrasi seperti ini, Pak. Orang itu kalau dia fokus, maka ada sesuatu yang mengganggu, dia akan jadi sensitif ketika dia fokus. Tapi ketika dia tidak fokus, adanya sesuatu yang banyak mengganggu, bagi dia santai saja. Sebagai contoh ya, kegiatan apa yang membuat Anda sangat fokus? Ngerjain soal matematika, Pak. Kalau salah nggak lulus. Dan Anda punya taruhan di situ. Ini kalau salah nilainya kurang dari sekian, saya nggak lulus. Sementara Anda sudah belajar dengan maksimal dan Anda kira-kira memahami soal. Orang kalau ujian, antara yang paham soal dengan yang nggak paham soal beda, Pak. Yang paham soal, dia ada tantangan untuk mengerjakan. Yang nggak paham soal, ya, emang gue pikirin. Nggak mikir dia, ditinggalin. Anda ngerjakan soal matematika, paham soalnya, ngerti cara menjawabnya, tapi butuh fokus. Sudah? Bisa nggak kira-kira Anda kerjakan itu di tempat yang penuh dengan keramaian? Mungkin Anda nggak bisa. Anda akan cari tempat yang lain, yang sepi, yang sunyi, yang nggak ada suara. Bahkan kadang ada ditulisi pengumuman besar, harap tenang, ada ujian. Memangnya kenapa itu kalau ujian kita nggak boleh berisik? Iya, Pak, kamu ganggu kalau berisik. Saya baca berita di kafe aja santai aja kok. Karena baca berita dengan ngerjain ujian, konsentrasinya sama atau beda? Beda. Bagi mereka yang sedang ujian, dia butuh konsentrasi tinggi. Saat dia butuh konsentrasi tinggi, ada sesuatu yang ganggu, nggak bisa dia, sensitif. Beda dengan ketika Bapak Ibu baca berita. Anda baca WA, scroll apa misalnya, scroll sesuatu yang tidak begitu berarti ya. Sambil di kendaraan, di tempat ramai, di bandara, di terminal, di stasiun, meskipun ada banyak orang hiruk pikuk ramai, bisa nggak dia nyekrol, Pak? Bisa. Kenapa? Nggak butuh konsentrasi tinggi. Sebab kegiatan nyekrol, apalagi cuman buka marketplace ya, itu sambil kajian pun bisa. Tegone kajian baru dimulai.
Telinga mendengar suaranya Ustadz, tapi fokusnya ke marketplace. Dia sedang belanja, apa yang kira-kira ada barang bagus dipilih masuk keranjang, milih lagi, nanti ada barang bagus lagi masuk keranjang, pilih terus seperti itu sampai keranjangnya penuh. Keranjang online itu berapa kalau penuh? Ratusan, Masya Allah. Makanya senengannya itu, golei barang, masukkan keranjang, karena nggak penuh-penuh itu. Baik, orang bisa melakukan seperti itu tanpa harus konsentrasi, karena tingkat kegiatannya berbeda. Maka kurang lebih seperti itulah perbandingan kualitas salat Anda dengan salatnya Nabi SAW. Salatnya Rasulullah SAW, kalau kemudian kita samakan dengan ilustrasi tadi ya, kita buat seperti ilustrasi tadi, mirip seperti orang yang ngerjain matematika, dia fokus untuk mengerjakannya sehingga ketika ada gangguan sensitif. Sementara kualitas sholat kita seperti orang yang baca berita di tengah berisiknya kafe, aneka suara masuk di situ, mulai dari suara kendaraan, suara anak-anak, suara musik, semua suara masuk, bagi dia santai saja karena dia nggak butuh konsentrasi. Orang yang tidak menghargai sholatnya seperti itu kondisinya. Dia tidak butuh konsentrasi, dia tidak merasa kalau dia harus konsentrasi. Akhirnya sholatnya hanya sebatas gerakan fisik, ucapan lisan, tapi nggak nembus batin. Tapi kalau orang itu sambil mikir serius, ngerjakan tugas, ngerjain matematika, antara pikiran dengan tangannya nyambung nggak? Nyambung. Dia pikir serius, jangan sampai salah nulis, jangan sampai salah angka. Ketika ternyata dia jawab salah, dicek lagi dari depan, kenapa tadi kok salah? Rumusnya mana yang tadi salah? Demikianlah kondisi orang yang fokus ketika melaksanakan sebuah kegiatan. Maka dari sini kita bisa memahami makna dari khusyuk adalah fokus terhadap kegiatan sholat yang sedang dikerjakan. Insya Allah bisa dipahami ya? Baik, saya ulang. Apa yang dimaksud dengan khusyuk? Fokus terhadap kegiatan sholat yang sedang dikerjakan. Sehingga dia berusaha bagaimana nyambung antara pikirannya dengan gerakan dan bacaan yang dia lakukan. Itulah orang yang fokus. Baik, selanjutnya. Lalu ketika kita fokus terhadap kegiatan sholat yang kita lakukan, kita perlu mikir apa? Kita perlu mikir apa? Jadi Bapak Ibu, nyambungnya pikiran dengan kegiatan fisik dan bacaan yang kita lakukan, inilah yang menjadi nilai pahala dari salat kita. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anda bisa tulis. Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Laisa laka min salatika illa ma aqalta minha." Laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Kamu tidak mendapatkan pahala dari salatmu selain apa yang kamu pikirkan dari salatmu. Sehingga bagian yang nyambung antara pikiran dengan gerakan dan bacaan, itulah yang bernilai pahala. Tapi kalau pikirannya nggak nyambung dengan salatnya, ada orang salat di masjid, fisiknya di masjid Pak, tapi pikirannya sampai dapur, pikirannya sampai di tempat jemuran, pikirannya sampai keluar kota, bayangin mana. Ini orang yang tidak khusyuk ketika sholat. Jasadnya ada di masjid, dia sedang melakukan sholat, tapi pikirannya melayang kemana-mana, entah nggak tahu. Seperti ini berarti antara jasad dengan pikiran tidak menyatu. Orang kayak gini berarti dia tidak khusyuk dalam sholat. Dulu mungkin sekitar tahun 2000 berapa ya, 2015 atau 2014 ya, semarak sebuah seminar tentang cara khusyuk dalam sholat, dan harganya mahal. Untuk bisa ikut seminar itu, kalau nggak salah dulu biayanya 1 juta berapa begitu ya, 1 juta sekian, harganya sangat mahal. Lalu saya penasaran, apa sih yang dipelajari dalam seminar ini untuk bisa mendapatkan khusyuk dalam sholat, kok ilmunya mahal sekali. Saya punya kenalan beberapa jamaah yang beliau itu alumni workshop seperti itu. Terus saya tanya, Pak, tolong dong Pak berbagi ilmunya. Cara khusyuk itu gimana sih Pak? Yang Bapak bayangkan ketika sholat itu apa? Ternyata dari beberapa alumni yang sempat saya tanya, bayangan mereka itu beragam. Ada yang bilang kayak gini, jadi ketika saya sholat, saya itu membayangkan di depan saya itu seperti putih polos. Putih polos ya, kain putih Pak. Ya, jadi saya membayangkan seperti putih polos, nggak ada apa-apa. Dia bergerak, dia membaca, tapi pikirannya membayangkan putih polos. Ada juga yang ngasih jawaban, saya ketika sholat itu membayangin seperti saya ada di luar angkasa, depan saya penuh dengan bintang dan bulan. Ada yang bayangin saya seperti di depan Ka'bah, sehingga ketika sholat walaupun dia berada di Jogja, tapi bayangan pikirannya di depannya seperti ada Ka'bah. Apakah kayak gini definisi khusyuk itu?
Dia bayar 1,5 juta, tapi yang dia dapatkan adalah mendefinisikan khusyuk dengan menata bayangan pikiran ketika sedang sholat. Hendaknya kamu memikirkan sesuatu yang itu kira-kira bisa membuat kamu nangis. Apa kayak gitu? Udahlah Pak, kalau Bapak sholat mikirin utang saja. Itu insya Allah bisa membantu orang cepat nangis Pak. Bukan ukuran nangis. Ibu-ibu ketika sholat, ibu-ibu coba kalau sholat bayangin suaminya meninggal. Kira-kira gimana? Hah? Nangis. Masya Allah, nanti anak-anak saya yang masih kecil-kecil jadi yatim, gak ada yang ngasih nafkah. Akhirnya kebayang seperti itu, terus dia bukan menciptakan suasana nangis. Khusyuk bukan menciptakan suasana nangis, tapi bagaimana agar dia fokus terhadap kegiatan sholat yang dia lakukan. Itulah khusyuk dalam sholat. Sehingga ternyata ada banyak orang yang salah dalam mendefinisikan khusyuk ketika sholat. Baik, selanjutnya khusyuk itu ada dua. Yang pertama ada khusyuk fisik, yang kedua khusyuk batin. Apa itu Pak khusyuk fisik? Khusyuk fisik artinya fisiknya tenang, tidak banyak bergerak, tidak tolah-toleh, tapi dalam kondisi sadar. Kalau tenang, tidak banyak bergerak, tidak tolah-toleh, tapi merem, ya, itu beda lagi ya. Itu di kajian banyak yang kayak gitu ya. Kok nunduk, meneng, khusyuk, merem. Allah, yang merem tolong melek ya. Jadi dia tenang fisiknya, tidak banyak gerak, tidak tolah-toleh, tidak banyak goyang-goyang, tapi sadar. Itu khusyuk fisik. Sebaliknya orang yang terlalu banyak tolah-toleh, terlalu banyak gerak, berarti sholatnya tidak khusyuk fisik. Ada nggak Pak yang kayak gini Pak? Banyak ya. Anggere nek wis kukur-kukur kesik-kesik ya. Kesik-kesik ngisor, kesik-kesik nduru kok abe digarui. Terlalu banyak gerak. Disebut oleh Nabi SAW sebagai tindakan yang dimana orang ini ketika sholat dia dicolek oleh setan. Ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi shalah." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ngelirik ketika salat. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huwa ikhtilasun yahtalisu syaitanu min salatil abdi." Itu adalah copetan yang dimana setan sedang mencopet. Ikhtilas itu mencopet ya, mencuri tapi dengan gerakan cepat. Itu adalah orang yang salatnya dicopet oleh setan. Makanya kemudian dia noleh. Setan itu ganggu manusia dengan cara mengajak mereka untuk berbuat jelek, atau yang kedua mengurangi kualitas saat mereka sedang melakukan ibadah. Dua itu godaan setan ya. Ngajak orang untuk maksiat, atau ketika orang sedang melakukan taat dikurangi kualitasnya sehingga dibuat tidak fokus, dibuat tidak khusyuk, dibuat meninggalkan bagian yang sunnah dan seterusnya. Orang lirik kata Rasulullah SAW, huwa ikhtilasun yahtalisu syaitanu min salatihi. Itu adalah copetan yang dilakukan oleh setan. Setan mencopet sholatnya kalian sehingga mengurangi kualitas sholat kalian dengan cara ngelirik. Berarti ngelirik ini mengurangi pahala sholat. Ngelirik ini mengurangi pahala sholat. Udah? Dan dalam masalah ini, walhamdulillah, untuk orang Indonesia, masalah khusyuk fisik insya Allah jagoan Pak. Apalagi masyarakat Indonesia itu punya prinsip ya, kowe nek salat gerak ping telu batal. Maka ketika gerak maksimal berapa? 2. Makanya kita 3 kali ya. 2 kali saja garuk-garuk udah. Sampai dulu salah satu di antara guru saya mengajarkan, kamu kalau gatelan ngukur kuping Pak, cuman ping pindho, siji loro mong driji Pak. 1, 2 pakai jari sudah, lebih dari itu batal. Ane sing gatel oke piye? Ya kudu ditahan, wis diampet sebisanya ditahan, jangan sampai bergerak. Dengan prinsip ini, maka masyarakat Indonesia, mereka kalau sholat paling anteng dibandingkan dengan orang luar. Ketika di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, sholatnya orang Indonesia itu lebih anteng dibandingkan yang lain. Dan memang kadang saya juga menyaksikan ya, beberapa orang ketika sholat gampang dolanan ini Pak, tutup kepala, gutroh ya. Kadang golangan baju, kadang tangan, kadang begini-begini. Masya Allah, ini ngapain? Ada banyak sekali gerakan yang dia lakukan ketika sholat. Insya Allah kalau masalah khusyuk fisik, orang Indonesia sudah bagus. Untuk khusyuk fisik, mereka fokus, tidak banyak bergerak ketika sholat. Dan dulu para sahabat ketika sholat juga khusyuk fisik. Sampai Abdullah bin Zubair, beliau terkenal sebagai orang yang kalau sholat sangat khusyuk. Hingga
Pernah satu ketika saat beliau sholat, kepalanya itu dihinggapi oleh burung. Dan karena beliau tidak bergerak, burung itu bertahan dalam waktu yang lama. Dikiranya patung. Burung kalau melihat gerakan gimana Pak? Menghindar, dia terbang. Tapi kalau orang itu diam, tenang, mungkin dia akan dienceloki sama burung. Burung mencelok di situ, diam. Itu contoh bagaimana khusyuknya Abdullah bin Zubair ketika beliau sholat. Fisik beliau tidak banyak bergerak. Dan ini perlu kita pertahankan, bahwa kita kalau sholat jangan sampai fisik ini banyak bergerak. Meskipun keyakinan bahwasanya gerakan 3 kali batal ini tidak benar. Karena mengenai gerakan yang membatalkan itu tidak ada batas. Yang lebih tepat adalah Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan 3 batasan. Kapan gerakan dalam sholat itu bisa menyebabkan sholatnya batal? Ada 3 syarat di situ. 1, terlalu sering. 2, tidak ada kebutuhan. Yang ketiga, berturut-turut. Coba diulang. 1 apa? 2, 3. Baik. Ketika 3 ini terpenuhi, maka gerakan itu batal, menyebabkan sholatnya batal. Misalnya, ada orang yang banyak bergerak tapi dibutuhkan. Batal nggak sholatnya? Tidak. Kenapa? Dia butuh. Contoh Pak, merapatkan shaf. Ada salah satu makmum yang mundur karena dia berhadas. Maka makmum di belakangnya atau makmum di sampingnya yang merapat. Cara yang benar kalau ada makmum depan yang dia mundur karena hadas, makmum belakangnya maju atau makmum sampingnya yang merapat? Makmum belakang maju. Sudah? Karena kalau makmum samping merapat, derajat mereka sama. Anda tidak akan bergeser dari shaf itu. Tetap misalnya shaf pertama ya tetap shaf pertama. Sudah? Tapi kalau makmum belakang maju, mengangkat derajat 1 orang. Derajat 1 orang ini yang berada di belakang shaf 2 jadi lebih tinggi derajatnya, naik. Karena dia mendapatkan shaf yang pertama. Dan itu meminimalisir gerakan. Karena nanti kalau merapat dari samping merapat, nanti kan bagian ujung kosong. Terus gimana? Depan atau belakang? Maju. Terlalu banyak gerakan. Yang bergerak jadi banyak sekali. Namun kalau belakangnya maju, yang bergerak cukup 1. Baik. Bergerak seperti ini dari shaf 2 ke shaf 1. Banyak nggak gerakannya Pak? Banyak. Berapa langkah kira-kira? Tergantung ketinggian ya. Nek sikile dawa ya cukup 1. Ada 3 langkah? Kurang lebih 3 langkah. Dia bergerak 3 langkah. Sampai akhirnya dia bisa mendapatkan shaf yang pertama atau shaf yang kosong tadi. Gerakan ini banyak. Karena yang namanya orang berjalan tidak hanya kakinya, termasuk juga mungkin tangannya ikut bergerak dan seterusnya. Tapi karena dibutuhkan, tidak membatalkan sholat. Sebagaimana pula Nabi SAW ketika sholat, beliau gendong cucu beliau. Saat beliau berdiri, beliau gendong, beliau rukuk, beliau gendong. Ketika beliau sujud, cucunya diletakkan lalu Nabi SAW sujud. Ketika berdiri lagi, cucunya diambil lalu beliau gendong cucunya sambil berdiri. Itu adalah Umamah bintu Zainab bintu Muhammad SAW, cucu Nabi SAW dari Zainab, putri beliau SAW. Baik. Sehingga di sini dalil boleh melakukan gerakan yang banyak ketika itu dibutuhkan. Selanjutnya, kalau gerakan itu tidak dibutuhkan, berturut-turut dan terlalu sering, gerakan seperti ini bisa membatalkan sholat. 3 syarat tadi yang sudah kita sebutkan. Alhamdulillah sekali lagi untuk masyarakat Indonesia, Anda bisa pertahankan tradisi sholat dengan tenang fisiknya, tidak tolah-toleh, anteng, madep, mantep, melu imam. Selanjutnya kita beralih ke khusyuk yang kedua. Khusyuk yang kedua adalah khusyuk batin. Khusyuk batin berarti gimana Pak? Sebagaimana khusyuk fisik. Khusyuk fisik itu fisiknya anteng. Berarti kalau khusyuk batin, batinnya harus anteng. Terkadang ada orang yang khusyuk fisik, fisiknya ada di masjid, tapi batinnya keloyongan kemana-mana. Yang tadi ya, kadang ke dapur, kadang ke warung, kadang ke jemuran, kadang mikir apa. Itu berarti batinnya tidak khusyuk. Dan Masya Allah jamaah, batin itu bisa lebih sensitif dan lebih gampang bergerak daripada fisik. Makanya terkadang antara lisan dengan hati itu lebih kuat mana pengaruhnya. Baik, kita punya 3 unsur fisik ya, badan, lisan, dan batin ya. Sejauh mana badan ini bisa menyakiti orang lain? Sejauh yang bisa dijangkau oleh tangan. Orang mukul misalnya, tidak lebih dari 2 meter. Dia tidak akan bisa menjangkau lebih dari panjang tangannya. Sudah? Kalau lisan Pak,
bisa nembus tembok. Orang di balik tembok dirasani bisa nggak? Bisa. Sehingga ini lisan bisa nembus dinding. Bahkan orang yang mati bisa dirasani. Maka dia nembus kuburan. Itulah lisan. Ya? Batin lebih sangar lagi, ngerogoh sukmo, suudzon sama orang. Sehingga orang punya bayangan-bayangan buruk tentang orang lain, ngebayangin sesuatu. Wah, ini mesti nyimpen kayak gak bener gitu. Batinnya bisa sampai menebak batin orang lain. Maka batin ini bisa lebih lincah dibandingkan fisik kita. Sehingga di saat kita sedang sholat di masjid, tapi batin kita keloyongan kemana-mana, lebih lincah daripada fisiknya seorang hamba. Disinilah kita bisa lihat khusyuk batin adalah bagaimana caranya agar dia mendiamkan batin itu berada di tempat dan tidak banyak bergerak. Baik. Lalu apa yang harus dilakukan agar batin ini tidak banyak bergerak? Rasulullah SAW menyebutkan, setan berusaha bagaimana caranya ganggu batin hamba sampai dia mempengaruhi batin ini untuk ingat banyak hal yang seharusnya tidak perlu diingat. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara asyaitanu wa lahu duratun hatta la yasma'at ta'dzin." Apabila dikumandangkan azan, maka setan menjauh dari masjid sambil mengeluarkan durat. Durat itu apa? Kentut yang bersuara. Dalam bahasa Arab, kentut bersuara dan tidak punya suara itu dibedakan kosakatanya. Kalau kentut yang bersuara namanya durat. Sedangkan kentut yang tidak bersuara namanya hissa. Baik. Nabi SAW menyebutkan setan lari dari masjid, menjauh dari masjid, walahu duratun, dan dia mengeluarkan durat, kentut yang bersuara, hatta la yasma'at ta'dzin, agar dia tidak bisa mendengarkan azan. Baik. Maka dari sini ulama menjelaskan, kalau bapak sedang berada di dalam masjid, kemudian masuk waktu sholat dan terdengar suara adzan di masjid itu, jangan bergerak meninggalkan masjid walaupun ke tempat wudhu. Karena gerakan kita ketika ke tempat wudhu berarti menjauh masjid enggak? Menjauh dari masjid, walaupun tempat wudhunya ada di masjid, agar tidak meniru gerakan setan. Karena ketika itu setan sedang peleper-peleper melayu meninggalkan masjid, Anda jangan tiru-tiru gerakan itu. Terus gimana Pak? Tunggu sampai adzan selesai, baru keluar ke tempat wudhu. Ya? Wah, nanti selak komat Pak. Beradzan langsung komat. Kalau begitu, tunggu di tengah adzan, baru Anda keluar. Agar tidak tasyabbuh dengan setan. Ada banyak orang kayak gitu ya. Jadi sebelum sholat, doklekaran di teras-teras masjid. Begitu adzan, bubar. Ada seperti itu Pak? Itu meniru setan. Karena setan begitu mendengar adzan, menjauh dari masjid. Fa'idha qadan nida'a akbala. Ketika adzan sudah selesai, dia balik lagi. Hatta idza thuwiba bis salati adbara. Begitu dikumandangkan iqamah, dia meninggalkan masjid lagi, dia lari lagi. Hatta idza qadat tathwib, sampai kemudian iqamah sudah selesai, akbala, setan datang lagi. Hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsihi. Kemudian setan membisikkan aneka hal antara dia dengan jiwanya. Diingatkan tentang berbagai macam yang sebelumnya dia tidak ingat. Kata Nabi SAW, yaqulu udhkur kada, lima lam yakun yadhkur. Coba ingat ini, ingat ini, ingat ini. Sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak pernah terbesit dalam hatinya, tiba-tiba teringat. Pak, aku tadi duwe pikiran kau ingin ya? Kok tadi duwe pikiran kayak gini? Tiba-tiba muncul teringat sesuatu. Padahal sebelumnya kita nggak pernah memikirkan hal itu. Pernah kayak gitu Pak? Itulah bukti sering ya, setan sedang membisikkan sesuatu bagi kita. Hatta yadhalla rajulu la yadri kam shalla, sampai orang itu lupa berapa jumlah rakaat yang sudah dia kerjakan. Hingga ada sebagian ulama Hanafiyah yang mengatakan, kamu kalau terlupa sesuatu, lakukan wudu dengan sempurna, lalu salat 2 rakaat dengan penuh kekhusyuan, bisa jadi di bagian itu berpeluang setan mengingatkan. Iki mau kunci ning ndi yo? Salat. Ada sebagian ulama Hanafiyah yang kayak gitu. Dia mengambil pelajaran dari hadis ini. Berarti kan ada peluang kalau misalnya orang kehilangan kunci, kehilangan HP, kehilangan opo begitu Pak ya. Terus dia wudu, kemudian sholat dan berusaha untuk khusyuk. Di saat itulah setan akan membisikkan bagian-bagian yang tadi terlupakan. Kok tiba-tiba mentok, oh iya nih gini. Itu berkat setan. Maksudnya diingatkan oleh setan. Yang sebelumnya mungkin dia tidak kepikiran. Saya pernah ngalami kayak gitu Pak ya. Jadi kajiannya jam 4 sore. Kajian jam 4 sore ya. Saat sholat asar
Jadi sampai dari pagi sampai asar tuh saya nggak teringat kalau ada kajian jam 4 sore. Ketika sujud sholat asar teringat jam 4 sore ono kajian loh ya. Masya Allah. Kemutan pas sholat. Padahal sebelum sholat nggak ngeh sama sekali kalau nanti jam 4 ada kajian. Itu pengaruh dari bagaimana setan membisikkan sesuatu kepada hambanya, kepada manusia, kepada hamba Allah, di mana yang sebelumnya sempat dia tidak teringat sama sekali. Baik. Jadi kita punya potensi di mana jiwa kita ini sangat mudah untuk lari kemana-mana, ditambah dengan godaan setan dan gangguan setan yang ngajak kita untuk tidak fokus dengan sholat yang kita kerjakan. Karena itu Nabi SAW mengatakan, sholat itu sibuk, maka jangan disibukkan dengan pikiran yang lain. Rasulullah SAW bersabda, inna fis salati la syughlan, sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan. Berikutnya, kembali kepada pertanyaan tadi. Lalu apa yang perlu kita pikirkan agar kita bisa lebih fokus ketika salat? Yang dimaksud fokus memikirkan sesuatu itu mikir apa toh Pak? Tadi kita sudah menyebutkan fokus ketika salat adalah berarti mikir terkait salat yang kita kerjakan. Dalam sholat itu ada apa unsurnya Pak? Ada gerakan dan bacaan. Ada gerakan dan ada bacaan. Berarti fokus dalam sholat, dia mikir gerakan dan dia mikir bacaan. Nah sekarang bagian ini yang insya Allah akan kita berikan rincian. Yang pertama mikir gerakan. Apa sih yang dimaksud dengan mikir gerakan itu? Ada dua yang dijelaskan oleh para ulama. Pertama adalah mikir bagaimana cara bergerak yang sempurna ketika kita melaksanakan rukun. Misal, saat Bapak takbiratul ihram, gerakan apa yang dilakukan? Angkat tangan. Angkat tangan ini hukumnya apa Pak? Angkat tangan ini hukumnya apa? Sunnah. Takbiratul ihram itu bagian mana sih? Ucapan Allahu Akbar, itulah takbiratul ihram. Sedangkan angkat tangan ini hukumnya sunnah. Baik, Anda melakukan takbiratul ihram. Lalu Anda berpikir, bagaimana cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram yang benar? Bagi mereka yang punya dalil, mereka akan berusaha untuk mengikuti dalil. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan Nabi SAW ketika mengangkat tangan, beliau terkadang setinggi pundak dalam hadis Ibnu Umar dan terkadang setinggi telinga dalam hadis Abu Wa'il, dalam hadis Wa'il bin Hujr, dalam hadis Wa'il bin Hujr, terkadang setinggi telinga. Sehingga pada saat Anda mengangkat tangan, Anda mikir setinggi pundak atau setinggi telinga. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW ketika mengangkat tangan, telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat. Tangan tidak digenggam, tapi jari dibuka, tidak terlalu direnggangkan dan tidak terlalu rapat, biasa saja. Lalu dibuka menghadap ke arah kiblat. Mikir seperti itu, Anda sedang mikir gerakan yang benar. Ketika sedekap, gimana sih caranya sedekap yang benar? Apakah asal yang penting tangan kanan di atas tangan kiri? Atau ada posisi tertentu yang di situ diajarkan Nabi SAW? Ketika ruku, di mana posisi tangan yang benar ketika ruku? Apakah ditutup seperti ini, dirapatkan jarinya? Atau seperti gerakan orang mencengkram, dia mencengkram batok lutut? Atau bagaimana? Itu semuanya ada panduannya. Ketika sujud, bagaimana posisi tangan, bagaimana posisi kaki, bagaimana posisi telapak kaki, itu semuanya ada panduannya. Demikianlah rincian dari detail gerakan-gerakan salat Nabi SAW. Dan jamaah yang istimewa, para sahabat menyampaikan gerakan Rasulullah SAW ketika salat sampai gerakan minor. Gerakan minor itu kalau dilihat dari jauh nggak kelihatan, kalau dilihat dari dekat baru kelihatan. Contohnya gerakan jari ketika gerakan telunjuk ketika berisyarat saat tasyahud. Itu membentuk gerakan kayak gimana Pak? Apakah yang penting pokoknya gerakan telunjuknya maju atau seperti apa? Karena dari riwayat Nabi SAW membentuk angka berapa? 53. Rasulullah SAW ketika berisyarat dengan jari telunjuknya, beliau berisyarat dengan angka 53. Jadi ada isyarat jari yang menunjukkan angka. Orang Arab punya seperti itu. Kata Ibnu Umar, seperti ini menunjukkan angka 53. Ada yang menyebutkan Nabi SAW menggabungkan antara jempol dengan jari tengah. Jadi membentuk seperti lingkaran antara jempol dengan jari tengah, seperti ini. Dan ada beberapa riwayat yang lain yang menjelaskan gerakan A, gerakan B, gerakan C, dan seterusnya. Anda mikir gerakan itu berarti khusyuk terhadap gerakan. Baik, saya mau tanya ya, kegiatan apa yang gerakannya perlu untuk fokus? Menari misalnya. Orang menari Pak, lekuk tangan itu dihitung nggak?
Oh dihitung Pak, ini kurang lekuk, jarimu kurang seperti ini, kakimu harusnya posisinya kayak gini. Kadang senam saja kita diajari, senam itu kakimu harus kayak gini, sekian derajat, itu dihitung. Padahal melakukan gerakan itu kalaupun persis dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak Pak? Tidak. Contoh yang lain misalnya, hormat senjata. Ya. Aparat diminta hormat senjata, gerak, senjata itu diangkat. Gimana kira-kira? Dipentung karo atasan nih. Ada gerakan khususnya nggak? Ada. Ada posisi tertentu nggak? Ada. Dihitung, jarimu harus ada di sini, nanti senjatamu ada di sini, sampai posisi jari itu dihitung. Padahal andaikan salah tidak berdosa, kalaupun benar nggak dapat pahala. Tapi orang demikian fokus dengan gerakan-gerakan yang dia lakukan karena menurut dia inilah yang diajarkan oleh komandannya. Maka hal yang sama juga perlu Anda perhatikan terkait kegiatan sholat. Sholat itu bukan gerakan otomatis. Ada panduan yang diberikan Nabi SAW. Bagi mereka yang memahami sunnah, maka dia akan berusaha untuk menyesuaikannya. Dengan cara demikian akan memudahkan dia untuk melakukan gerakan lebih maksimal, dan itu membantu dia untuk khusyuk. Makanya beda Pak antara mereka yang belajar cara sholat yang benar dengan yang tidak pernah belajar sholat yang benar. Itu beda. Baik, kadang begini, yang sudah belajar saja tapi kalau nggak praktek gerakannya rata-rata gerakan otomatis. Anda bisa lihat ya, orang kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar, begini ya, tangannya menghadap ke mana? Telapak tangannya menghadap ke bawah. Kadang ada yang saling berhadapan-hadapan, Allahu Akbar. Telapak tangan kanan dan kiri saling berhadapan-hadapan. Ada yang pelit banget, mau buka saide. Kenapa dia seperti itu? Itu gerakan otomatis. Dari dulu sampai gede seperti itu gerakan sholatnya. Ketika dia nggak perhatian, nggak bakalan ada perubahan. Makanya kita belajar seperti ini untuk mengenal. Anda mikir sebelum bergerak, gimana sih cara bergerak yang benar ketika sholat? Kadang ya, karena kita terlalu sering menyebabkan gerakan yang kita lakukan dalam ibadah itu menjadi gerakan otomatis. Sehingga walaupun kita ngantuk, walaupun kita dalam kondisi nggak fokus, tetap akan bergerak seperti itu. Nggak salah. Kenapa? Karena sudah menjadi gerakan otomatis. Beda dengan orang yang pertama kali melakukannya. Kalau baru awal-awal melakukan, dia akan berusaha untuk fokus. Tapi kalau sudah terlalu sering melakukannya, jadinya apa? Otomatis. Ada orang misalnya sholat Pak, ya, kemudian dia jadi makmum. Dalam posisi ketika dia jadi makmum, imamnya membaca misalnya surat Sabbihis, surat Al-A'la. Suhufi Ibrahim wa tangannya wis dicul nih. Imam baru baca Suhufi Ibrahim wa Musa, durung rampung loh itu. Tangannya wis dilepas. Kenapa tangannya dilepas? Otomatis. Otomatis apa? Mau ruku otomatis mau karena otomatis mau ruku, dia tahu ini kan ayat terakhir ya? Suhufi Ibrahim wa Musa itu ayat terakhir, maka otomatis karena dia mau ruku tangannya dilepas, ancang-ancang mau ruku. Sudah, imamnya terus melanjutkan Bismillahirrahmanirrahim, hal ataka hadithul ghasyiyah, kan surat lanjutannya ya, ora sido. Wah, iki imami ngeprank makmum gitu. Masalahnya, kenapa makmum seperti itu? Anda itu ngapain sih Mbak? Belum waktunya ruku kok sudah. Iya Pak, saya kan tahu habis ini mesti ruku. Kabeh wong yo ngerti Pak. Setelah berdiri sudah selesai baca surat pasti ruku. Bapak nggak perlu ancang-ancang. Tapi karena itu gerakan otomatis, keseringan demikian, maka begitu dia dengar kayak gitu, otomatis tangannya langsung dilepas. Nek nggak perhatian, saya yakin nggak bakal ada perubahan. Kalau nggak perhatian, tapi bareng ngaji, terus berusaha untuk diamalkan perhatian, dieling-eling, dia nanti ketika mau melakukan gerakan seperti itu ditahan. Kok sih, aku mau bareng ngerti besar oleh kalau gini. Karena dia sudah tahu ilmunya. Paham ya? Itu butuh apa? Nyambung antara batin dengan gerakan badan. Kalau nggak perhatian, pasti gerakannya otomatis. Pasti itu. Bapak setelah paham tentang bagaimana cara mengangkat tangan saat takbiratul ihram, nanti buktikan sholat duhur. Kalau jenengan nggak mikir dulu waktu mau takbiratul ihram, saya yakin balik seperti semula. Allahu Akbar. Tangannya diangkat tapi menghadap ke arah bawah, berhadap-hadapan, telapak tangan kiri dan kanan, karena kembali kepada gerakan otomatis. Mikir dulu Pak. Nah, mikir gerakan yang pertama tadi maknanya apa? Mengikuti gerakan sesuai sunnah. Baik. Yang kedua, merenungkan dari makna gerakan yang kita lakukan saat sholat. Misalnya, kenapa ketika takbiratul ihram kita perlu mengangkat tangan?
Ini sebenarnya tanda apa sih? Ulama menjelaskan hikmahnya. Hikmah kenapa kita perlu mengangkat tangan saat takbiratul ihram atau saat takbir. Ada hikmahnya, 1, 2, 3. Maka jenengan saat mengangkat tangan ketika takbir, baik takbiratul ihram maupun takbir intikal, Anda membayangkan, oh ini adalah bukti bahwa saya sedang menyerah di hadapan Allah. Orang kalau nyerah, apa yang dilakukan? Angkat tangan. Walaupun dia nggak disuruh angkat tangan. Begitu dia menyerah, dia akan angkat tangan. Seolah-olah naluri yang ada pada dirinya mengatakan bahwa angkat tangan itu isyaratnya adalah menyerah. Maka sang hamba ketika dia sholat, mengawali sholat dengan takbiratul ihram, dia mengangkat tangannya dengan melakukan gerakan sesuai sunnah, sambil membayangkan saya sedang menyerah di hadapan Rabbku karena dialah zat yang telah menciptakanku. Allahu Akbar, dan dia maha besar, lebih besar dari segalanya. Semua urusan dunia tak tinggalkan. Saya mau fokus untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu contoh merenungkan hikmah. Contoh yang lain misalnya, saat kita sujud. Ketika kita sujud, wajah yang merupakan anggota badan yang terbaik kita taruh sejajar dengan apa? Dengan kaki. Wajah yang merupakan anggota badan yang paling mulia kita taruh sejajar dengan kaki. Baik, ada orang ngaplok orang lain. Kena tangan sama kena wajah nilainya sama atau beda, Pak? Hah? Beda. Lebih marem yang mana, Pak? Hah? Lebih marem kena apa? Wajah. Makanya Nabi SAW melarang lelaki memukul wajah wanita. Wala tadribil wajha, jangan memukul wajah. Karena wajah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat memuliakan wajah ini. Maka kalaupun mukul, ya mukul jangan di wajah. Mukul tangan, mukul kaki yang kira-kira tidak menimbulkan efek samping yang berkepanjangan. Baik. Ini anggota badan yang paling mulia kita taruh sejajar dengan kaki. Maka kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala serendah-rendahnya. Di saat itulah kemudian kita iringi dengan membaca doa Subhana rabbiyal a'la. Sinkron antara posisi kita yang paling rendah dengan kalimat doa yang kita baca saat kita mengagungkan Allah. Kita menyebut nama Allah dengan menyebut sifat al-a'la. Al-a'la artinya apa? Zat yang maha tinggi. Masya Engkau ya Allah yang maha tinggi. Di saat kita sedang meletakkan wajah kita di tempat yang paling rendah, kita mengagungkan Allah dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi. Sinkron. Itu contoh merenungkan gerakan. Dan masih banyak renungan-renungan gerakan yang lain yang bisa Anda lakukan. Seperti ini kalau sudah sering dan dibiasakan, lambat laun Anda ketika sholat akan sangat fokus hanya dengan gerakan saja. Itu sudah bisa fokus. Dan kata kuncinya satu, belajar sifat sholat Nabi SAW. Itu kata kuncinya. Karena orang itu kan punya kecenderungan kalau sholat ingin mengikuti panutannya. Sehingga ketika kita menganggap Nabi SAW, menjadikan Nabi SAW sebagai panutan tertinggi, maka kita punya keinginan bagaimana agar sholat kita sesuai dengan bimbingan Nabi SAW. Di saat itulah saat Anda sholat dan paham tentang panduan sholat Nabi SAW, Anda akan bisa khusyuk dalam gerakan. Khusyuk dalam gerakan. Baik, itulah pengalaman yang pertama kali saya dapatkan. Semester 1 ketika saya kuliah di UGM, mungkin sama seperti mahasiswa yang lain, suka demo, ada aksi ikut, nanti ada ceramah siapa di masjid kampus datang, walaupun dia tokoh liberal. Saya pernah duduk di depan Ulil Absor, dan beberapa tokoh liberal yang lain, ya ikut kajian bersama mereka, orang-orang liberal. Dan mungkin di awal semester 2, ada salah satu teman saya yang punya buku, saya tidak kenal penulisnya. Ketika saya baca nama penulisnya, saya nggak ngerti ini penulisnya siapa, saya nggak kenal. Dan buku itu sangat menarik bagi saya. Saya mendapatkan buku itu malam hari, sekitar jam 9 gitu. Lalu saya baca, bukan di mukaddimah, langsung di bagian isi. Menjelaskan tentang cara sholat dengan detail, penuh dengan dalil. Bagaimana cara mengangkat tangan itu sampai disebutkan beberapa hadis. Oh, kayak gini, rincinya seperti ini. Baru pertama kali saya mendapatkan sebuah buku menjelaskan sholat dengan sangat rinci. Akhirnya saya tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, hingga buku ini mungkin saya khatamkan dalam waktu sekitar 3 atau 4 hari. Selesai. Sudah, sejak saat itu saya punya ketertarikan untuk rajin sholat. Ingin mengamalkan isi buku itu. Gerak ruku, ingat hadis ini. Gerak i'tidal, cara i'tidal yang benar gimana? Apakah sedekap ataukah dilepas? Itu kan ada ilmunya kan ya. Sehingga saya bisa mengambil sikap. Oh, saya mengambil sikap dilepas. Ini yang lebih sesuai atau pendapat yang lebih kuat dalam, meskipun ada khilaf dalam masalah ini. Ini pendapat yang saya yakini lebih kuat. Lalu bagaimana cara turun sujud? Lutut dulu ataukah tangan dulu?
ada keterangannya. Teringat satu demi satu keterangan di buku itu membuat saya ingin menyesuaikan bagaimana cara sholat yang benar. Buku itu adalah buku sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karya Syekh Albani. Dan sejak membaca buku itu, saya punya ketertarikan untuk bisa baca bahasa Arab. Akhirnya berusaha untuk belajar ilmu nahwu, belajar baca teks-teks Arab, sampai akhirnya Allah berikan kemudahan bagi saya untuk bisa baca teks Arab. Triggernya baca buku ini. Ternyata pengalaman yang sama dialami oleh dua orang. Satu saya jumpai, yang satu cerita pribadi beliau. Ada salah satu teman saya juga di UGM yang beliau bercerita, saya tertarik untuk belajar kajian sunnah karena baca buku sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang kedua adalah Abu Ishaq Al-Huwaini. Beliau ini seorang apoteker di Mesir. Ketika selesai kerja, beliau istirahat siang, mampir di sebuah masjid. Lalu selesai sholat, beliau sempat lihat perpustakaan mini yang ada di masjid. Ada buku sifat sholat Nabi SAW. Oleh beliau dibaca pas istirahat siang itu, dan beliau tertarik ingin ketemu dengan penulisnya. Dan waktu itu penulisnya masih hidup. Akhirnya dari Mesir, beliau berangkat ke tempatnya Syekh Albani yang ada di Yordan. Di tempat itulah kemudian beliau menjadi muridnya Syekh Albani, dan Abu Ishaq Al-Huwaini termasuk salah satu ahli hadis di Mesir. Sekarang beliau masih hidup. Hafizahullah ta'ala. Baik, demikianlah sebuah buku bisa menjadi trigger bagi seorang mukmin untuk lebih serius belajar agama. Berawal dari ibadah sholat yang dia ingin laksanakan secara maksimal dan sempurna. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita mungkin untuk bisa melakukan seperti itu. Ini khusyuk fisik. Jadi inti dari khusyuk fisik adalah pertama apa tadi? Memikirkan bagaimana cara melakukan gerakan yang benar. Yang kedua, memikirkan makna dan hikmah dari bagaimana kita bergerak ketika sholat. Yang kedua adalah memikirkan bacaan sholat. Memikirkan bacaan sholat. Memikirkan bacaan sholat bentuknya juga ada dua. Yang pertama adalah memikirkan bagaimana bacaan yang benar di masing-masing rukun. Ketika kita takbiratul ihram, lalu selesai itu kita baca iftitah. Doa apa yang sesuai sunnah? Pada saat selesai takbiratul ihram, iftitah, kita baca ta'awud. Bagaimana teks ta'awud yang benar? Lalu baca Fatihah. Selesai itu baca surat. Bagaimana cara membaca doa ketika rukuk yang benar? Ada banyak variasi. Mikir doa-doa itu bagian dari khusyuk dalam salat. Berarti dia fokus dengan memikirkan doa yang sesuai sunnah. Kemudian yang kedua adalah memikirkan makna dan kandungan dari doa tersebut. Ini yang lebih sulit, Pak. Sebab kemampuan kita terhadap bahasa Arab itu terbatas. Sehingga kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Ini maknanya apa? Apakah untuk bisa paham makna ini harus belajar bahasa Arab dulu? Oh, saya sudah ikut kursus bahasa Arab sampai huruf jar mutung. Terus ikut pendaftaran di mana lagi? Ikut lagi daftar. Ada pendaftaran baru, rame kan gitu ya. Begitu sudah berlangsung sekian hari, mutung, tinggal sekian orang. Lah kalau bolak-balik kayak gitu kan nggak pernah bisa untuk khusyuk dalam sholat. Belajar bahasa Arab nggak pernah betah. Jika demikian, maka Anda cukup pahami saja bagian yang Anda baca itu maknanya apa. Itulah yang memotivasi saya untuk menulis sebuah buku judulnya Tafsir Salat. Mungkin di antara jamaah ada yang punya ya. Jadi buku itu isinya adalah pembahasan tentang penjelasan bagaimana cara bergerak yang benar. Kemudian yang kedua, renungan hikmah dari masing-masing gerakan. Yang ketiga, bagaimana doa-doa yang sesuai sunnah dalam salat. Yang keempat, makna dan tafsir dari bacaan yang disunnahkan oleh Nabi SAW ketika salat. Sehingga dari sini kita berharap semoga ketika buku ini dibaca oleh seorang mukmin, dia punya panduan yang komplit. Panduan berkaitan dengan gerakan, bacaan, dan makna kandungannya.